teman-teman semua? Puji Tuhan, kita bersyukur boleh saat ini kita memasuki sesi PMKJ. Saat ini kita duduk bersama dengan teman-teman kampus kita, teman-teman satu wilayah kita, dan yang itu menandakan bahwa kita adalah rekan sekerjanya Allah. Yuk kita cek dulu kiri kanannya, sudahkah teman satu kampusnya, wajah-wajahnya? Kalau sudah, berikan senyum terbaik kalian ke teman kiri dan kanan. Kasih tos kecil juga menandakan bahwa kita siap menjalani sesi ini dengan bersama-sama. Oke, semoga momen ini juga menjadi pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan yang mempertemukan kita sebagai rekan seperjuangan dan sepelayanan dalam pelayanan kita. Saat ini kita masuki sesi PMKJ, di mana kita akan sama-sama belajar dengan tema kesatuan dan kedewasaan. Kita diingatkan kembali bahwa kedewasaan rohani tidak dapat kita capai sendirian. Tetapi Tuhan rancang untuk kita nikmati dan kita alami di dalam komunitas, baik di PMK, di PO, dan di persekutuan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kesatuan itu bukan berarti kita sama, tetapi kita mau berjalan bersama dengan satu tujuan dan satu kasih di dalam Kristus. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dipersatukan dalam kasih, dalam iman, dan dalam satu tujuan untuk memuliakan Dia. Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama agar Roh Kudus yang mempersatukan kita memelihara persekutuan ini dan membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah.
Mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami semangat untuk mengikuti setiap sesi demi sesi hingga di sesi PMKJ ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi, setiap kampus dan setiap perjalanan iman yang berbeda. Namun Engkau satukan kami di dalam kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami mau memasuki undangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hati, pikiran dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kuduskanlah persekutuan ini, pimpin setiap prosesnya dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam kami, setiap pribadi lepas pribadi. Dan bentuklah kami menjadi pribadi yang bertumbuh, dewasa dengan dalam iman dan mau belajar hidup dalam kesatuan. Bukan karena kami, kekuatan kami sendiri, tapi karena anugerah-Mu. Kiranya sesi ini menjadi ruang di mana kami semakin mengenal kehendak-Mu dan belajar berjalan bersama dalam satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman silahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita rendahkan diri di hadapan-Nya. Sebab Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Saling melengkapi dan saling menguatkan. Namun yang terjadi apa? Seringkali kita berjalan sendiri-sendiri. Lebih mementingkan PMK kita dan pelayanan kita masing-masing. Merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan. Serta terkadang kita juga sulit membuka hati untuk berjalan bersama sebagai satu persekutuan yang Tuhan kehendaki. Seperti dalam lirik lagu yang akan kita nyanyikan bersama, kita rindu Tuhan mempersatukan kita, membentuk kita menjadi satu tubuh yang saling melengkapi. Sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Untuk itu, mari dengan hati yang terbuka dan siap mendengarkan firman, kita naikkan pujian, jadikan kami satu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Mari kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk
benar-benar boleh mengalami, menikmati, memahami akan kasih Allah yang telah mempersatukan kami, akan kerinduan Allah yang telah mempersatukan kami untuk mendewasakan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui setiap diskusi, kami boleh semakin memahami dan kami semakin boleh mengerti akan kesatuan dan kedewasaan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan dalam membangun kerajaan Allah. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan pimpin hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Kiranya kuasa Allah yang sempurnalah yang menolong memampukan hamba menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Setiap kami dalam ruangan ini, kiranya Tuhan jugalah yang boleh mengarahkan, mengkonsentrasikan hanya untuk mendengar, menikmati kebenaran firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, berkatilah jam pemberitaan firman-Mu, berkatilah setiap diskusi di antara kami. Dan kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami melalui sesi hari ini. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan kesatuan dan kedewasaan. Tema yang saya pilih adalah Growing in Unity and Maturity. Ya. Teman-teman, kalau misalnya ditanya, kenapa melayani mahasiswa? Ya, kira-kira ini beberapa jawaban ya kalau ditanya. Pertama, mahasiswa itu katanya generasi penerus bangsa. Mahasiswa itu kaum intelektual. Kaum intelektual dalam artian dia punya ilmu. Dan katanya karena dia punya ilmu, dia belajar gitu ya, maka dapat mempengaruhi orang. Dan karenanya melayani mahasiswa itu adalah sebuah pelayanan yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena yang akan dihasilkan adalah alumni-alumni yang diharapkan membangun bangsa nantinya. Jadi harapannya mahasiswa bukan hanya sekedar belajar di kampus, bukan hanya ikut PMK untuk menikmati kerohaniannya dibangun, tetapi bagaimana ketika dia mengalami kerohaniannya dibangun, dia sadar betul, dapat betul bahwa keberadaannya harus jadi berkat. Termasuk menjadi berkat buat bangsanya. Karena itulah ini menjadi alasan demi alasan. Kenapa sih kita melayani mahasiswa? Ada banyak alasan-alasan lainnya yang mungkin bisa diisi gitu ya. Makanya saya taruh titik-titik-titik gitu ya. Jadi kalau kalian terpikir hal yang lain bisa juga. Tapi ini saya di dalam perenungan dan juga di dalam pelayanan saya terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Saya masih sangat mengimani bahwa kehadiran pelayanan mahasiswa bukan hanya menghasilkan orang-orang yang banyak tahu tentang firman. Bukan hanya menghasilkan ahli Taurat dan orang Farisi baru gitu ya. Tetapi menghasilkan murid-murid Kristus yang nantinya bangun bangsa. Dan karena itulah visi kita atau visi umum PMK ini gitu ya. Menghasilkan alumni yang adalah murid Kristus. Yang dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia. Kemarin dalam kapsel kelompok kecil gitu ya, pelayanan kelompok ya. Saya bilang ya sama teman-teman, ambisimu untuk kelompok kecil jangan cuman sekedar kelompok kumpul-kumpul gitu ya. Cuman sekedar yang penting mereka kumpul terjangkau, tapi ambisinya harusnya lebih besar. Hasilkan murid. Dan kiranya ini juga bisa menjadi visi kita, ambisi kita bahwa PMK ini enggak cuman sekedar nyanyi-nyanyi gitu ya. Lalu kemudian ibadah bareng, gandengan tangan. Lalu kemudian kenal dia, kenal punya sahabat, dapat pasangan gitu ya. Tapi kiranya melalui pelayanan ini sungguh-sungguh boleh dihasilkan murid. Murid yang bukan sekedar memikirkan dirinya sendiri, tapi murid yang benar-benar bertumbuh sehingga sadar betul bahwa kehadirannya adalah untuk jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Nah, visi ini bukan hanya milik PMK kampus satu tertentu saja gitu ya. Visi ini bukan cuma milik PMK yang ada di Jakarta.
Visi ini bukan hanya milik PMK di salah satu kampus. Tapi ini adalah visi yang seharusnya dimiliki buat kita semua yang terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Teman-teman, ayo pelayanan mahasiswa benar-benar kita doakan. Kita benar-benar tangkap visi Allah ini. Bahwa kamu tuh gak cuman sekedar nyiapin PJ minggu demi minggunya. Kamu tuh gak lagi sedang mencari pelayan minggu demi minggunya untuk PJ doang. Tapi itu semua adalah dalam rangka membangun murid. Dalam rangka menghasilkan murid Kristus bagi pembangunan bangsa. Dan ini bukan hanya milik satu PMK. Ini milik kita semua. Kita yang melayani mahasiswa. Karena itu saya bisa katakan. Hai teman-teman, ingat kita nggak lagi bangun kerajaan PMK kita. Kita nggak lagi membangun kerajaan kampus kita sendiri. Kita lagi membangun kerajaan Allah. Kita lagi nggak mau membangun menara Babel di kampus kita. Kita lagi mau bangun kerajaannya Allah. PMK, baik mungkin di UI, di UKI, di UNJ, di Unindra, ya, di Budi Luhur, di STAN, dan di semua kampus lain hadir bukan semata-mata untuk PMK, tapi hadir untuk membangun kerajaan Allah. Dan teman-teman, untuk membangun kerajaan Allah kita nggak bisa sendirian. Ya. Saya suka banget sama film superhero ya, bukan karena selalu menang, superhero kan selalu menang ya. Tetapi karena superhero itu meskipun dia punya kekuatan super, tapi nggak pernah sendirian. Jadi every superhero tuh needs partner gitu ya. Batman punya Robin gitu kan ya. Bahkan ya inilah ya, semuanya berkelompok sekarang ini ya, bukan partneran lagi tuh, tapi udah berkelompok gitu ya. Bahkan Nobita aja punya Doraemon gitu kan. Jadi teman-teman, semua superhero meskipun punya kekuatan gak bisa sendirian. Nah teman-teman, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau bangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, kita gak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh bersatu untuk capai visi besar Allah itu. Ya. Gak bisa kita sendirian. Manusia pun diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Makanya di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ketika Allah melihat Adam itu sendirian, Allah menciptakan Hawa. Ya. Itu gak lagi ngomongin sekedar tentang manusia butuh pasangan gitu ya. Tapi lagi ngomongin bahwa manusia itu makhluk sosial, maksudnya butuh orang lain. Demikian dalam kita membangun kerajaan Allah di dalam PMK-mu di tengah-tengah Indonesia, kita butuh satu dengan yang lainnya. Jangan merasa kamu tuh udah super banget gitu ya, sehingga gak butuhin orang lain. Kita tetap membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka membangun kerajaan Allah, mencapai visi besar Allah. Nah teman-teman, kerinduan inilah yang menjadi salah satu tujuan hadirnya PMK Kota. Jadi kalau ada PMKJ, PMK Kota gitu ya, atau kalian di kontak-kontak sama pengurus PMKJ, ayo datang gitu ya. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya adalah salah satu upaya, salah satu cara untuk memelihara dan mengusahakan kesatuan tubuh Kristus. Karena meyakini visi besar itu gak bisa sendirian dicapainya, maka kehadiran PMK Kota itu menjadi sebuah wadah di mana kesatuan dan kedewasaan diusahakan. Ya. Nah sekarang teman-teman, coba dalam wilayah kalian masing-masing, kalian nanti ada kertas besar, boleh berkumpul sama wilayah masing-masing. Di sini ada staf dan juga pengurus PMKJ, boleh angkat tangannya atau berdiri. Staf dan juga pengurus PMKJ boleh berdiri. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini staf dan pengurus PMKJ di wilayahmu masing-masing. Berdiri aja gak apa-apa, silakan nanti boleh berkumpul bersama dengan staf dan pengurus PMKJ. Coba buat ini ya, dalam wilayah masing-masing, coba. Punya Alkitab kan ya? Sebentar.
Nah teman-teman nanti akan dikasih kertas. Nanti kertasnya dibuat seperti ini. Lalu kemudian teman-teman kertasnya dibuat seperti ini. Lalu kemudian kalian buat garis. Garis di tengah-tengah. Garis di tengah-tengah. Lalu kemudian jadi garis di tengah dan garis di apa ini ya? Datar ya. Ya. Jadi bagi 4 gitu ya. Garis. Nah nanti di tengah-tengah itu kita bagi yang kiri itu perjanjian lama, yang kanan itu perjanjian baru. Jadi kalian coba cari ayat sebanyak mungkin dalam Alkitab yang bicara tentang kesatuan. Kesatuannya bisa meliputi kerjasama gitu ya, persekutuan, kebersamaan, apa saja. Cari sebanyak mungkin. Oke? Nanti tempatinnya kalau itu kejadian di perjanjian mana? Lama, pintar ya. Kalau Roma di perjanjian mana? Baru, benar ya. Jadi buat seperti itu, cari sebanyak mungkin di wilayah kalian masing-masing. Saya kasih waktu mungkin sekitar berapa menit maunya? 5 menit cukup? 10 menit lah ya. Silakan. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhilang. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Gimana pengalamannya teman-teman? Kalian nemuin, siapa yang nemuin ada sekitar 20 ayat? Wilayah apa? Timur. Apa? Bogor. Selatan 2. Banten. Barat, oke. Siapa yang nemuin sebanyak 15? Selatan 2 tadi 20 udah. 10. Selatan 2 lagi. Oke lah ya. Ada yang cuma nemuin 5? Lebih lah dari 5 ya. Oke. Di ayat-ayat tercatat dan ada banyak ternyata ayatnya yang dicatat dan ini menunjukkan kesatuan itu bukan sesuatu hal yang main-main. Alkitab jelas mencatat. Ada mungkin catatan-catatan buruk tentang kesatuan, salah satunya Menara Babel gitu ya. Tapi lebih banyak lagi catatan-catatan baik dalam Alkitab tentang kesatuan. Ya, gimana melalui kesatuan itu Tuhan anugerahkan berkat-berkatnya. Jadi teman-teman, kita akan sama-sama baca Efesus pasal 4. Mana bisa? Ya, oke. Efesus pasal 4, saya minta Adel aja deh MC kita bacain 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera,
Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah Sang Kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian. Terima kasih Adel, demikian firman Tuhan. Ya teman-teman, di dalam Efesus pasal 1 sampai dengan Efesus pasal 2 kita melihat bagaimana Allah di dalam Kristus menyelamatkan kita manusia. Namun kita juga bisa melihat bahwa karya Allah dalam Kristus itu enggak cuma bersifat keselamatan pribadi. Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk diri kita selamat gitu ya. Tapi juga agar kita yang sudah diselamatkan dapat membawa dampak dalam komunitas. Sama seperti kita dilahirkan di dalam sebuah keluarga, maka ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga dilahirkan di dalam keluarga Allah. Nah karena itulah kesatuan menjadi hal yang penting, karena setelah kita terima Kristus, itu sesuatu hal yang secara langsung kita itu masuk dalam keluarga Allah. Jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa oh saya terima Kristus tapi nggak mau terima keluarga Allahnya, nggak bisa. Ya. Karena itu sesuatu hal yang serta-merta terjadi. Ketika kamu terima Kristus, maka kamu mengalami dan mendapatkan keluarga Kristus. Nah, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ini, kita dapat melihat kesatuan dan kedewasaan. Di dalam ayat yang pertama sampai yang keenam itu banyak bicara tentang kesatuan, dan dalam ayat 13 sampai 16 akan banyak bicara secara khusus tentang kedewasaan. Nah teman-teman, secara cepat, di dalam kesatuan, di dalam ayat 1 sampai 6 kita dapat melihat bahwa kesatuan itu adalah kehendak Allah untuk umatnya. Jadi kesatuan bukan kita yang mau, tapi Allah yang kehendaki. Dan karena itulah kita bisa lihat bagaimana kesatuan ini diciptakan oleh Allah. Yang didasari atau ada di dalam Allah Tritunggal. Inilah dinyatakan ya, semuanya satu gitu ya. Satu tubuh, satu roh. Namun apa yang menjadi bagian kita, kalau kesatuan diciptakan oleh Allah, maka bagian kita manusia, kita diminta untuk memelihara kesatuan tersebut. Kita nggak bisa ciptakan kesatuan, karena Allah yang sudah karuniakan itu. Itu sudah ada. Hanya saja kadang-kadang yang sudah ada itu tidak kita pelihara. Nah, di dalam konteks Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, maka kita dapat melihat bagaimana kesatuan itu dipelihara. Makanya ada panggilan untuk bersatu, ya ini ya panggilan untuk bersatu dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Lalu kemudian dibutuhkan karakter untuk bersatu. Butuh rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih, saling membantu. Dan make every effort, katanya Paulus dalam Efesus. Usahakan segala cara untuk pelihara kesatuan, segala cara apapun itu usahakan.
Jadi peliharanya bukan cuma sekedar pelihara, ya udahlah yang penting udah datang gitu ya. Tapi peliharanya tuh lebih kepada make every effort. Jadi ada usaha yang kita lakukan dalam rangka memelihara kesatuan. Dan dalam kesatuan tersebutlah Allah menganugerahkan kedewasaan rohani. Kalau tadi kita ngomongin visi PMK, maka teman-teman visi PMK itu nggak mungkin tercapai kalau mahasiswa nggak bertumbuh, nggak dewasa. Tanpa kedewasaan visi nggak akan tercapai. Karena itu kita membutuhkan kedewasaan dari umat Allah, mahasiswa-mahasiswa dan termasuk kita di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-13 sampai 16, Efesus berkata, kedewasaan sampai kita telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah dan kedewasaan penuh. Kedewasaan yang seperti apa? Kalau ayat 14 sampai 15 bilangnya begini ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa di kampus kita itu bisa teguh berpegang pada kebenaran Kristus. Enggak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini kerinduannya ya, kedewasaan iman yang benar-benar berpegang teguh. Apapun yang terjadi tidak mengombang-ambingkan mereka. Karena mereka berpegang teguh pada Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Allah menganugerahkan kedewasaan melalui kesatuan? Kalau ngomongin kesatuan tadi kan ya, maka Allah menganugerahkan kedewasaan melalui kesatuan. Kenapa kesatuan tubuh Kristus bisa menghasilkan kedewasaan? Ya teman-teman, karena di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12 sebenarnya kita bisa lihat ada berbagai karunia yang diberikan kepada umat-umat Allah untuk membangun. Itu dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12 nanti teman-teman bisa baca. Ya. Sehingga teman-teman bagaimana kedewasaan itu bisa tercapai? Karena ada orang-orang yang di dalamnya dengan karunia masing-masing yang diberikan oleh Allah membangun umatnya. Allah mengaruniakan orang-orang untuk membangun jemaat. Sehingga jemaat umat Allah semakin serupa dengan Kristus. Dan kedewasaan rohani ini terjadi dalam hal doktrinal, pengetahuan, karakter yang semakin bertumbuh, moral, tapi juga skill. Jadi ada kedewasaan pertumbuhan iman yang Tuhan karuniakan melalui persekutuan, kesatuan umat Allah. Dulu saya punya ada satu senior saya gitu ya, dia cerita lah bagaimana dia dulu nggak bisa main gitar sebenarnya. Ya, dia nggak bisa main gitar, dia bisa main gitar tapi cuma satu kunci C dia bilang. Hanya kunci C saja yang dia bisa. Lalu kemudian dia masuk dalam PMK, lalu kemudian teman-teman dia cerita sharing gitu ya bagaimana ketika dia masuk dalam PMK, kemudian dia belajar dan kemudian dia jadi jago main gitar, dia bisa main gitar. Jadi ada pertumbuhan dalam hal skill. Dan kita juga pernah mendengar lah kesaksian dari banyak sharing teman-teman ataupun juga alumni-alumni kita bagaimana juga hidupnya secara moral diubahkan, didewasakan melalui persekutuan. Kesatuan umat Allah mendewasakan karena di dalam kesatuan umat Allah ada orang-orang yang Tuhan kasih kemampuan, anugerah dan orang-orang itu dipakai Tuhan untuk membangun. Nah, suatu waktu ada satu adik yang nanya sama saya, "Kak, emang butuh banget ya persekutuan ya? Kan saya bisa baca buku aja kalau mau bertumbuh." Gitu ya. Jadi bisakah kita bertumbuh dewasa sendiri? Kemudian saya pikir-pikir ya, punya banyak pengetahuan, punya banyak informasi itu tidak sama dengan dewasa secara rohani. Ingat, ahli Taurat, orang Farisi kurang tahu banyak apa tentang firman Tuhan gitu ya. Jadi pengetahuan itu bukan sama dengan dewasa. Meski di dalam kedewasaan ada bertumbuh pengetahuan gitu ya. Tapi banyak tahu belum tentu dewasa. Kenapa? Teman-teman kita bisa banyak dapat informasi tentang Alkitab tanpa datang persekutuan. Apalagi sekarang ya, banyak YouTube, banyak dengar podcast ya, banyak baca buku, bisa tuh.
dapetin banyak informasi. Namun, firman Tuhan tuh gak cuma untuk diketahui saja. Firman itu harus diaplikasikan. Dan teman-teman tahu salah satu cara mengaplikasikan firman? Ketemu sama saudara seiman. Kamu gak bisa mengaplikasikan mengasihi kalau kamu gak ketemu sama orang yang nyebelin. Benar ya? Kamu gak akan mengaplikasikan kerendahan hati gitu ya, kalau kamu gak ketemu sama orang yang mungkin gak lebih bisa dari kamu. Jadi kedewasaan itu terjadi ketika firman Tuhan itu teraplikasikan saat kamu bertemu dengan teman-teman persekutuan. Sebagaimana Amsal berkata demikian ya, besi menajamkan besi, maka orang menajamkan sesamanya. Jadi manusia butuh sesama, demikianlah umat Allah butuh umat lainnya untuk bisa ditajamkan, untuk bisa bertumbuh. Nah, sekarang, ini hal yang kalian suka lagi ya. Ayo dalam wilayah diskusikan. 10 menit lagi banget. Oke lah, dalam wilayah diskusikan dua hal ini. Kira-kira karunia atau kemampuan apa yang dimiliki oleh PM kamu yang bisa kamu berikan dalam rangka mendewasakan PMK lain? Sebaliknya, coba pikirkan karunia atau kemampuan apa yang dibutuhkan untuk mendewasakan jemaatmu, namun gak ada, jadi kamu butuh itu. Jadi yang pertama, kamu punya, kamu bisa kasih. Yang kedua, kamu gak punya, kamu butuh. Oke? Silakan boleh dituliskan lagi di kertas besarnya, tadi udah ada. Boleh silakan sharing, kira-kira apa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai ya. Ya teman-teman, kadang-kadang bicara tentang kedewasaan itu bukan cuma tentang karena kita udah dewasa maka kita memberi gitu ya. Kedewasaan itu bukan cuma tentang berbicara memberi dan terus memberi. Tapi kedewasaan juga berbicara tentang kesadaran bahwa ternyata saya lemah, saya butuh. Kadang-kadang memang kesulitannya adalah antara kita selalu ngerasa kurang sehingga nggak bisa ngasih, atau selalu ngerasa bahwa saya nggak butuh orang lain sehingga saya nggak mau menunjukkan kelemahan saya. Namun yang namanya kedewasaan itu bukan hanya tentang kita memberi, kemampuan dan kesediaan untuk memberi, tapi juga bicara tentang keterbukaan untuk ditolong. Ya. Ketika kamu memang butuh, terbuka untuk ditolong. Ya. Jadi bukan menutupi kelemahanmu. Orang yang dewasa adalah orang yang sadar, oh saya nggak bisa, saya butuh orang lain. Tapi juga orang yang dewasa adalah orang yang sadar bahwa saya bisa, maka saya memberi. Ya. Sadar diri akan kemampuannya, termasuk dalam konteks pelayanan di PMK. Ya teman-teman, di dalam kesatuan terjadi kedewasaan, dalam kedewasaan terpelihara kesatuan. Jadi ini seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kesatuan dan kedewasaan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam rangka mencapai kedewasaan butuh kesatuan. Dalam rangka memelihara kesatuan umat Allah dibutuhkan kedewasaan umat. Jadi dalam kesatuan terjadi kedewasaan, tapi dalam kedewasaan kesatuanlah, di dalam kedewasaan melalui kedewasaanlah kesatuan itu terpelihara. Nah karena itu teman-teman usahakan kesatuan itu yang mendewasakan. Jangan kesatuan yang sekedar yuk main bareng gitu ya. Melayani bareng tapi nggak ada kesatuannya gitu. Jadi kesatuannya itu mendewasakan, bukan cuma kesatuan yang main-main saja tapi kesatuan yang mendewasakan. Saya rasa masih ada waktu untuk sharing lagi, silakan. Coba sharingkan di dalam PMK, kembali lagi di wilayah. Kira-kira kesatuan PMK seperti apa sih yang mendewasakan? Lalu kendalanya apa sih kesatuan itu bisa terjadi? Dan coba pikirkan hal-hal praktis. Ya teman-teman silakan boleh sharing, 5 menit lah ya karena waktunya nggak banyak. Silakan boleh sharingin. Kira-kira kesatuan PMK yang mendewasakan itu seharusnya yang seperti apa?
Jangan bukan cuman sekedar kesatuan yang main-main doang, cuman kayak kumpul-kumpul aja, tapi ada mendewasakan di dalamnya. Terus kendalanya apa gitu hal itu terjadi dan kira-kira hal praktis apa yang bisa dipikirkan? Boleh ya? 5 menit dari sekarang, silakan. Boleh ditempelin nanti supaya itu jadi pengingat ya buat teman-teman di dalam diskusi kali ini. Atau nanti mungkin bisa ditambahin juga ya. Nah teman-teman dalam keyakinan akan pentingnya kesatuan dan juga kedewasaan. Dan dalam rangka mencapai visi PMK, maka PMK Kota hadir ya. Kalau di Jakarta namanya PMK Kota Jakarta. Kalau di Banten ada PMK Kota Tangerang, ada PMK Kota Banten juga ya. Di Bogor ada PMK Kota Bogor. Ya, Sukabumi ada PMK Kota Sukabumi. Jadi masing-masing wilayah, Lampung juga ada PMK kotanya ya? Ada ya? Jadi masing-masing kota punya PMK kota gitu ya, itu namanya PMK kota, yaitu wadah di mana kesatuan dan kedewasaan itu boleh kita rindukan tercapai. Nah visi PMK kota itu ini ya, kesatuan dan kedewasaan PMK kota, kalau konteksnya Jakarta ya di Jakarta. Karena kita adalah tubuh Kristus yang saling harus membangun di dalam kesatuan umat Allah. Ya ini PMK kota itu bukan kampus kesekian, bukan PMK yang gantikan PMK kampus, bukan juga PMK yang membawahi PMK kampus, bukan PMK gabungan juga, tidak memiliki keanggotaan, tetapi memiliki peranan ini ya, mediator dan juga fasilitator. Mediator itu berarti memberi wadah bagi PMK untuk bertemu, berinteraksi, berelasi. Fasilitator itu menyediakan fasilitas untuk bertumbuh. Makanya kalau teman-teman di Jakarta secara khusus ada yang namanya Bible Study PMKJ, maka itu mencakup 2 hal ini. Di dalam Bible Study teman-teman bisa menikmati kesatuan karena difasilitasi, ketemu sama teman-teman dari kampus lain, tanya kabar, saling mendoakan gitu ya. Dan menikmati firman Tuhan yang juga dibukakan. Jadi Bible Study PMKJ itu menjadi mediator tapi juga memfasilitasi pertumbuhan. Jadi mediator kesatuan tapi juga fasilitator pertumbuhan. Ya. Nah secara khusus untuk PMKJ ini foto diambil dalam P5W. Jadi teman-teman kalau pengen fotonya ditampilin datang P5W, oh salah ya. Ya teman-teman terakhir PMK Kota atau dalam konteks Jakarta PMKJ, saya sangat meyakini bahwa kehadiran PMK Kota adalah alat kasih karunia Allah. Ini bukan sesuatu hal yang muncul dari manusia tapi dari Allah. Kenapa saya bilang kasih karunia Allah, alat kasih karunia Allah? Karena Allah melalui PMKJ memberikan, menghadirkan, memelihara kesatuan yang mendewasakan. Karena itu teman-teman kiranya boleh menikmati kesatuan dan kedewasaan tubuh Kristus secara khusus di dalam dan melalui PMK Kota kalian. Teman-teman yang ada di Jakarta, nikmatilah kesatuan itu, kesatuan yang mendewasakan itu melalui PMK Kota Jakarta. Salah satunya di PMKJ ada Bible Study gitu ya, ada PPM, ada P5W juga. Ya, ini bisa menjadi momen di mana kalian mengalami dan juga menikmati kesatuan yang mendewasakan. Amin. Minta Ruben berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sesi ini kami boleh belajar tentang kesatuan dan kedewasaan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mewujudkannya, memperjuangkannya di wilayah kami, di kota kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum dia tutup oleh Adel nanti yang akan kembali memimpin kita dalam lagu penutup, mau mewartakan sedikit tentang PMKJ ya, jadi mohon izin buat teman-teman regional. Nah teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh menikmati relasi kita ya di dalam RK ini, teman-teman ini hanya 1 kali setahun. Lalu di mana kita bisa terus berjumpa dengan teman-teman ini, menikmati persekutuan seperti ini, maka teman-teman saya sungguh mendorong untuk kita rutin hadir di ibadah-ibadah PMKJ. Ya, ibadah PMKJ nanti saya mendorong teman-teman boleh masuk grup PMKJ wilayahnya masing-masing untuk dapat informasinya. Ya ibadah PMKJ 2 minggu sekali, setiap hari ada hari Senin wilayahnya, ada hari Selasa wilayah, nanti info lebih lanjut bisa dilihat.
macam-macam, kita ada eksposisi, kita ada PA, ada doktrin, ada 3 bulan sekali kita berkumpul 5 wilayah. Itulah P5W tadi. Nah, teman-teman karena RK ini sudah cukup melelahkan, jadi ibadah PMKJ berikutnya kita lakukan secara online. Di tanggal 24, hari Selasa secara online, melanjutkan eksposisi kitab Lukas, ya kita belajar kitab Lukas, itu gabungan 5 wilayah secara online. Lalu minggu depannya tanggal 31 ada pembinaan doktrin Kristologi, dilakukan secara hybrid, tempatnya di Pintu Air, tapi juga ada online-nya. Silakan bagi teman-teman yang mau datang ke Pintu Air, boleh, yang mau join online boleh. Lalu di bulan April itu nanti Bible study rutin. Nah di bulan Mei teman-teman ada P5W, perdana after RK. Ya, saya sungguh mengharapkan teman-teman semua hadir, boleh ketemu lagi dengan teman-teman di sini. Selasa 12 Mei 2026 jam 5, dengan topik yang khusus teman-teman, perhatikan topiknya khusus. Dan pembicaranya juga khusus karena kita menantangkan pembicara staf IFVS atau Perkantas Internasional. Nah berkaitan dengan ini teman-teman, kami rindu menanyakan kepada setiap kita apakah teman-teman butuh topik tertentu atau tema tertentu, hal tertentu yang ingin kami bisa pertimbangkan untuk dibahas, maka teman-teman pengurus PMKJ akan mengirimkan link barcode atau link survei. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk menyampaikan, kayaknya kami butuh belajar tentang ini, ya pertanyaan dalam bentuknya bagaimana caranya atau gimana nanti kalau kita diusir, PMK kita ditutup, nah apapun itu pertanyaannya yang pengen teman-teman kira-kira mau dibahas di sini, silakan isi link surveinya, ada di grup peserta. Nanti pengurus yang akan memilah kira-kira tusarnya seperti apa gitu ya, supaya kita bisa bahas bersama-sama. Nah ini ya teman-teman, pembicaranya Bang Alex, ya eksposisi Lukas 3, tanggal 24 jam 5 secara online. Demikian teman-teman, sungguh mengharapkan RK ini menjadi momentum perdana kita, dan sepanjang tahun ini kita bisa terus hadir di ibadah-ibadah PMKJ dan teman-teman regio di PMK kotanya masing-masing. Sekian teman-teman, silakan kepada Adel. Dan teman-teman, di ujung sesi ini kita diingatkan kembali bahwa tujuan kita bukan lagi untuk mencari pengakuan dunia atau membangun kerajaan PMK kita. Tapi kita mau hidup bersama, berjalan bersama bagi Kristus yang telah memanggil kita dan mau membangun kerajaan Allah. Karena itu, marilah kita menjaga kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan terus bertumbuh bersama menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus. Dengan berpegang kepada kebenaran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus yang adalah Sang Kepala. Dengan bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini bukan hanya sebagai pujian biasa, tetapi sebagai doa dan komitmen kita bersama. Kita naikkan pujian, kini tibalah saat. Bukan hormat manusia.
Kita berdoa. Kiranya pujian ini sungguh-sungguh boleh menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan boleh menyatukan kami, memperlengkapi kami untuk membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah Indonesia secara khusus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang kami boleh nikmati di dalam sesi ini. Biarlah kiranya setiap diskusi, setiap pemaparan firman sungguh-sungguh dapat membangun. Setiap kami membangun kedewasaan di kota kami dan juga memelihara kesatuan di PMK maupun di kota kami. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih Allah. Tuhan kiranya boleh menyertai dan terus memimpin. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.